Oke, berikutnya Bapak Ibu, saya menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi SCB. Nah, saya langsung share screen saja. Nah, untuk menginstal aplikasi SCB Bapak Ibu, maka Bapak Ibu cukup masuk ke website UKM PPG. Karena semua perangkat-perangkat yang berkaitan dengan uji pengetahuan sudah ada di website UKM PPG. Nah, apa website UKM PPG? Tinggal Bapak Ibu tinggal masuk ke Google dengan mengetikkan UKM PPG. Ya. Nah, jadi Anda tinggal masuk ke Google kemudian mengetikkan UKM PPG. Nah, sama pada saat website yang sama pada saat Bapak Ibu mau mendaftar UKM PPG atau pada saat mau mencetak formulir pendaftarannya. Jadi langsung kunjungi saja website kemendikbud.go.id ya. Nah, kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik pendaftaran UKM PPG. Kita masuk ke website UKM PPG. Nah, kita masuk ke website UKM PPG. Lalu di sini perhatikan di sini ada kotak berwarna biru. Di sini tertulis panduan UP berbasis domisili. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik yang warna biru ini. Panduan UP berbasis domisili. Nah, kalau sudah masuk, maka yang diperhatikan ini dua macam tulisan. Ada Windows 11. Jadi pilihannya adalah Windows dan Windows 11. Nah, jadi berdasarkan penjelasan di awal tadi, saya menyampaikan bahwa laptop yang Bapak Ibu pakai untuk menginstal aplikasi SCB itu minimal Windows 8. Berarti kalau minimal Windows 8 berarti Windows 9 boleh, Windows 10 boleh. Atau jika laptop Anda sudah tergolong laptop baru, maka itu pasti Windows 11. Maka kembalinya ke Bapak Ibu, ketahui dulu Windows di laptopnya itu Windows berapa? Windows 8, 9, atau 10, maka klik yang Windows. Nah, klik yang Windows. Kalau laptopnya Bapak Ibu Windows yang baru, yaitu Windows 11, maka klik yang Windows 11. Nah kalau sudah tahu Windows-nya, maka taruhlah laptop Bapak Ibu adalah Windows 10, maka yang kita klik adalah Windows. Nah, selanjutnya, kalau sudah mengklik Windows, maka di sini ada dua file yang harus Bapak Ibu download, yaitu file 1, SCB UPPPG install Windows, kemudian download juga file kedua mulai UPPPG, yaitu. Nah, jadi apakah laptop Anda sudah mendownload? Maka kalau sudah mendownload, maka inilah file pertama dan file kedua. Jadi yang warna biru inilah file pertama yang sudah Bapak download tadi. Dan yang warna hitam adalah file kedua. Nah, kalau sudah di-download di laptopnya, maka silakan klik 2 kali untuk menginstal. Nah, jadi saya klik langsung 2 kali. Nih, tunggu beberapa saat. Nah, ini Bapak Ibu, sudah muncul preparing to install. Ya itu. Welcome to install. Maka Bapak Ibu tinggal klik-klik saja. Klik-klik saja. Diklik, kemudian sampai seterusnya ya. Itu. Nah, kalau sudah terinstall, maka barulah Bapak Ibu mengklik file kedua. Nah, file kedua yang warna hitam ini. Nah, file kedua yang warna hitam ini itu langsung minta password. Maka yang Bapak tuliskan passwordnya huruf kecil semua, UPPPG. Singkatan dari Uji Pengetahuan Pendidikan Profesi Guru. U kecil, P kecil, P kecil, P kecil, G kecil, UPPPG. Nah, kalau sudah memasukkan password yang benar, maka klik OK, maka akan muncul langsung seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi gampang kok proses penginstalannya ya. Gampang menginstal proses penginstalannya. Jadi kalau sudah memasukkan password UPPPG, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, terus kalau misalnya laptop Anda Windows 11, kalau laptop Bapak Ibu Windows 11, maka silakan klik yang Windows 11. Kita klik Windows 11, kemudian akan terbuka
SCB install 34 Win11. Nah, Win11 inilah kodenya Windows 11 Bapak Ibu. Jadi itu penanda antara Windows 11, kemudian file kedua mulai UPPPG Win11. Jadi ini Windows 11. Jadi kedua file ini di-download dulu. Kalau sudah di-download baru diinstal seperti tadi ya. Nah, ini L1-SEB-UPPG- install. Jika muncul tampilan seperti ini, klik yes. Klik tombol next. Kemudian pilih opsi I accept the term in the license agreement. Klik tombol next. Kemudian klik tombol install dan proses instalasi berjalan. Klik finish untuk menutup tampilan install SCB. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi ujian, klik file 2-mulai- UPPPG. Masukkan password UPPPG dengan menggunakan huruf kecil. Ya, jadi jika tampilannya sudah berubah seperti ini, maka Bapak Ibu sudah berhasil menginstal aplikasi SCB-nya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah pada saat sudah mau masuk ke menu soal. Nah, pada saat sudah mau masuk ke menu soal. Jadi pada saat sudah mau masuk ke menu soal, maka apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat sudah diinstruksikan oleh pengawasnya, silahkan masuk ke sistem mulai ujian Bapak Ibu. Nah, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah mengklik file kedua, yaitu mulai UPPPG. Kemudian akan muncul gambar uji pengetahuan dan tulisan warna hijau di sini tertulis login, ya. Nah, maka jadi ini ceritanya persiapan masuk ke menu soal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kurang pede, kurang yakin, maka ini pada saat ini boleh ada asistennya, boleh ada yang membantu ya. Kemudian klik login. Nah, setelah masuk login, maka Anda akan diminta masukkan nomor daftar ujian, masukkan kode validasi, masukkan kode. Nah, nomor daftar ujian itu yang mana? Nomor daftar ujian ada di formulirnya Bapak Ibu. Nah, ini loh. Nomor daftar ujian ini ada di formulir pendaftarannya Bapak Ibu. Oke. Terus kode validasi yang mana? Itu juga ada di formulirnya Bapak Ibu. Di sini ada tertulis kode validasi. Nah, selanjutnya kode masuk itu yang mana? Nah, kode masuk ini tidak ada di formulirnya Bapak Ibu. Kode masuk hanya diinformasikan oleh pengawas pada saat 15 menit menjelang jadwal ujian. Jadi jika ujiannya dilaksanakan tepat jam 9 pagi, maka pada pukul 8.45 pengawas akan memberikan informasi via Zoom bahwa kode masuknya silahkan ketikkan angka 778902 ya, tergantung apa kode yang disampaikan oleh si pengawas. Nah, kalau sudah masukkan kode yang benar, nomor daftar ujiannya sudah tepat, kode validasinya sudah tepat, masukkan kodenya juga sudah tepat, maka Bapak Ibu baru mengklik login. Tapi jika setelah diklik login dan tidak bisa masuk, berarti ada digit yang salah. Nah, diperiksa kembali ini nomor daftar ujiannya, diperiksa kembali nomor daftar ujian, kode validasi, dan kode masuknya. Nah, kalau sudah login,
maka akan muncul halaman yang meminta Anda menyetujui fakta integritas. Jadi Anda mengklik yang tanda bulat ini, saya menyetujui. Jadi diklik dulu yang tanda bulat, saya menyetujui. Karena kalau Anda tidak mengklik saya menyetujui, maka Anda, Bapak Ibu, tidak akan masuk ke menu soal. Jadi saya menyetujui, diklik, menyetujui fakta integritas maksudnya, lalu klik proses. Lalu mengklik proses, ya itu. Nah, setelah itu akan muncul petunjuk di layar laptop Anda seperti ini. Ya, jadi waktunya 180 menit ya. Nah, kemudian saat sudah tiba masanya pas pukul 9.00 bagi sesi pagi misalnya ya, maka silakan klik mulai. Begitu mengklik mulai, maka tampilan otomatis yang muncul di halaman laptop Anda itu tampilan soal nomor 1. Tampilan nomor 1. Nah, jadi bidang studi apa? Bidang studi fikih, akidah akhlak, pendidikan agama Islam, guru kelas era, guru kelas MI. Maka akan muncul tampilan di nomor 1 seperti ini. Nah, maka begitu muncul soal nomor 1, Bapak Ibu, silakan baca soalnya. Silakan baca soalnya. Dan Anda yakin jawabannya adalah C Charlie, maka silakan klik tanda bulat di samping C. Bukan C-nya yang diklik ya, tapi tanda bulatannya yang diklik. Kalau sudah dibulati, maka harus disimpan jawabannya. Harus disimpan jawabannya dengan cara klik simpan. Yang ada di sudut kanan bawah. Itu. Nah, simpan. Nah, tapi kalau jawabannya C tapi ragu-ragu, maka diklik saja ragu-ragu, Pak Ibu. Diklik ragu-ragu. Itu. Tapi mau memberikan jawaban sama sekali karena tidak tahu jawabannya, mau dilewati dulu, maka silakan mengklik soal nomor 2 yang ada di kolom navigasi di sebelah kanan. Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu Anda memilih jawaban C untuk soal nomor 1 dan Anda klik simpan, maka tampilan soal akan otomatis berganti layar menjadi soal nomor 2. Nomor 2 dijawab, maka langsung disimpan atau ragu-ragu salah satunya, maka pindah otomatis langsung ke soal nomor 3. Jadi berapa soal yang sudah Anda kerjakan, maka jika belum ada soal yang dikerjakan sama sekali, maka semua kotak-kotak ini warnanya akan putih, Bapak Ibu. Tapi kalau jawaban Anda sudah dijawab sebanyak 5 nomor dan disimpan jawabannya, maka 5 nomor ini akan berwarna hijau. Tapi dari 5 nomor yang sudah dijawab, 3 disimpan, 2 ragu-ragu, maka tampilan di kotak-kotaknya ini 3 berwarna hijau dan 2 berwarna kuning. Gitu. Sisanya putih karena belum dijawab. Nah, kemudian jumlah scrollnya ke bawah ya 120 nomor, maka di sini akan ada scroll untuk bergeser ke bawah untuk menampilkan soal jawaban Anda di nomor 61 sampai jawaban Anda di nomor 120. Nah, jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu di kolom navigasinya jika Anda jadi peserta ini tadi menjawab nomor 1 dan 2 dan nomor 4 dia klik simpan. Tapi untuk jawaban nomor 3 dan jawaban nomor 5 dia klik ragu-ragu. Jadi yang ragu-ragu ini juga akan tersimpan tapi bertanda warna kuning. Nah, kenapa warna kuning? Supaya jika masih ada waktu yang tersedia, Bapak Ibu bisa mengklik ulang soalnya dan boleh mengganti jawabannya. Tuh, boleh mengganti jawabannya dari C menjadi B. Kemudian diklik simpan kembali. Nah, apakah soal yang sudah terlanjur disimpan boleh diganti jawabannya? Boleh Bapak Ibu, walaupun dia sudah berwarna hijau. Walaupun dia sudah berwarna hijau. Jadi soal nomor 1 tadi Anda yakin jawabannya C. Tapi setelah dipikir-pikir ulang, kayaknya bukan C deh, tapi D. Maka silahkan diklik nomor 1 dan rubah jawaban C menjadi jawaban D. Cara merubahnya ya, pindahkan kliknya dari C menjadi E ya, dari C menjadi E. Nah, lalu pastikan biasanya pengawas akan memberi penyampaian via Zoom bahwa Bapak Ibu waktu tersisa 30 menit lagi.
waktu tersisa 30 menit lagi. Berarti kalau sudah 30 menit dari 120 nomor itu harapannya ya sisa 20 nomor yang belum Bapak Ibu jawab. Jangan sampai di sini belum ada yang berwarna hijau, berarti banyak sekali jawaban Bapak Ibu yang kosong, maka Bapak Ibu terlalu kelamaan memberi jawaban sehingga timing Anda habis ya. Nah, jadi dari sekian nomor yang sudah dijawab oleh peserta, oh ternyata ada 3 yang warna kuning. Yang warna kuning itu berarti artinya jawaban ragu-ragu. Jika masih ada waktu, maka silahkan klik nomor 3. Silakan klik nomor 3, lalu rubah jawabannya, atau kalau tidak mau dirubah itu saja, maka silakan klik simpan ya. Itu. Nah, kemudian setelah selesai, maka Bapak Ibu akan dipandu oleh pengawas untuk keluar dari aplikasi soal. Ya, gitu. Aplikasi soal. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu pada saat sudah menjelang habis waktu, maka pastikan Bapak Ibu enggak apa-apa minta info dari pengawas. Pengawas, apakah jawaban saya sudah berwarna hijau semua pengawas 120 nomor? Karena di versi laptop saya sudah hijau semua 120 nomor. Insya Allah pasti akan sama Bapak Ibu. Tapi kalau mau yakin ya silahkan bertanya kepada pengawasnya. Karena pengawas bisa melihat zona-zona warna pada jawaban yang telah Bapak Ibu kerjakan dari soal yang sudah Bapak Ibu jawab ya. Kemudian nanti pengawasnya akan memandu Bapak Ibu keluar dari sistem. Nah, setelah selesai keluar dari sistem, maka selesai sudah kegiatan uji pengetahuannya Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu telah menyelesaikan 120 nomor. Jika sudah selesai ujian pada tanggal 28 Januari, maka apa yang ditunggu? Maka Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman. Menunggu pengumuman UKM PPG. Apakah Bapak Ibu lulus UKM PPG? Lulus UKM PPG itu artinya lulus UKIN dan lulus UP. Itu kriteria kelulusan yang pertama. Kriteria kelulusan kedua, lulus UKIN tapi tidak lulus UP. Kriteria pengumuman ketiga, tidak lulus UKIN dan tidak lulus UP. Sehingga jika Bapak Ibu ada yang tidak berhasil dalam kelulusan UKM PPG pada periode B3 ini, maka nantinya Bapak Ibu akan menunggu jadwal uji pengetahuan berikutnya, yaitu bergabung dengan uji pengetahuannya mahasiswa PPG angkatan 2023 batch 1 ya. Nah, karena Bapak Ibu kan yang ada di Zoom ini posisinya peserta PPG 2022 batch 3. Kapan itu ujiannya batch 1 2023? Belum bisa saya kasih informasi karena sampai saat ini belum ada jadwal Bapak Ibu ya. Insya Allah biasanya mungkin bulan 4 mungkin sudah mulai lagi PPG batch 1 untuk kuota tahun 2023 ya itu. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu saja penjelasan dari saya terkait pelaksanaan uji pengetahuan ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk raise hand ya, raise hand di kolom di Zoom-nya masing-masing untuk saya sebut satu persatu jika yang saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan ya.